Kita beri bab ke-7. Masih hadis yang pertama nih ya. Babu mayuhzaru min zahratid dunya wa tanafusi fiha. Bab apa yang perlu diwaspadai gitu ya, apa yang diwaspadai ya, atau mewaspadai lah gitu ya. Mewaspadai bunga dunia. Perhiasan dunia, keduniaan gitu intinya ya. Watana fusifiha, dan nah ini nih satu hal lagi ini yang belumnya tersampaikan, yang tentang at-tanafusu fi zahratid dunya. Yang kemarin sampai ke yang ini nih ya, di catatan yang ada di sini dari redaksi hadisnya Rasulullah SAW yang ini nih. Fawallahi mal faqru akhsha alaikum. Ini panjang kemarin ya penjelasannya yang kalimat tersebut. Demi Allah, bukan kemiskinan yang aku takutkan atas kalian. Walakin akhsha alaikum antubsata alaikumun dunya kama busitot ala man kana qablakum. Ya, akan tetapi yang aku takutkan atas kalian itu adalah dunia ini dibentangkan, dibuka selebar-lebarnya. Dunia nama gitu-gitu keneh tibaheula lagi. Pintu gitu ya, pintu masuk kepada keduniaan dan segala aksesorisnya gitu ya dibuka lebar, sebagaimana dulu pernah itu dibuka lebar-lebar kepada orang-orang yang sebelum kalian. Fatanafasuha kama tanafasuha. Kemudian kalian saling tayanya, arti ini nih ya yang sekarang nih dijelaskan ini, kata ini fatanafasuha. Kalau terjemah harfiahnya ya, nah kemudian kalian berlomba-lomba berebut gitu ya, berlomba-lomba berebut untuk mendapatkan zahratud dunya. Nah, perhiasan dunia tersebut sebagaimana dulu juga sama seperti itu ya, orang-orang sebelum kalian pun berlomba berebut dalam hal keduniaan. Watul hiyakum, dan akan memalingkan ya, akan membelokkan, memalingkan, membelokkan, memindahkan kalian. Kama alhathum, sebagaimana dulu hal itu, ya keduniaan itu setelah membelokkan, ya mengalihkan, memindahkan mereka. Itu nih hadisnya. Nah kemarin itu ya, dari redaksi hadis yang itu, ini Ibnu Hajar Al-Asqalani memunculkan makna yang luar biasa sebetulnya ini nih. Yang tergali gitulahnya oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dari sabda Rasulullah tersebut. Ini sangat bertentangan dengan aslinya fitrahnya gitu. Itu fitrahnya asli dan memang seperti itu. Fitrahnya orang tua ya, yang sebelum meninggal itu sangat mengkhawatirkan kalau anak-anaknya hidup miskin. Kalau di dalam hadisnya justru Rasulullah SAW itu ya, aku tidak takut, itu bukan kemiskinan yang aku takutkan dari kalian. Justru keduniaan ini oleh Allah dibuka lebar dan kalian itu kemudian berlomba-lomba berebut sampai hal itu memalingkan dari tugas gitulah, dari kewajiban kalian selama di bumi, yaitu ibadah
Nah, apa yang Rasulullah khawatirkan itu sangat bertentangan ya dengan fitrah manusia. Ya kalau tanpa agama memang gitu aslinya. Tanpa agama, tanpa ilmu agama gitu ya, artinya mengikuti fitrah yang ada pada manusia pasti seperti ini. Orang tua itu sangat mengkhawatirkan kalau anaknya itu miskin. Kalau dengan, nah ini dari Rasulullah SAW nya kemarin poin ini. Fa'alama Rasulullah SAW ashabahu. Nah, Rasulullah SAW a'lama itu memberi ilmu. Rasulullah SAW memberi ilmu kepada para sahabatnya karena seorang Rasul itu menyayangi umatnya. Seperti bahkan lebihnya orang tua kepada anak-anaknya. Nah artinya pelajarannya orang Islam, intinya orang Islam ya, dalam hal ini ya, orang Islam dalam hal ini seperti tidak punya agama, artinya hanya berpegang kepada fitrah sebagai orang tua. Mayoritas lah kebanyakannya orang tua itu mengkhawatirkan kalau merasa takut khawatir kalau anak-anaknya itu hidup miskin. Nah, ini jadi seperti gitunya, bukan seperti, memang iya berarti dia lepas, berarti lepas atau tidak berpegang ya, tidak berlandaskan ilmu agama. Kalau itu kan tanpa agama manusia seperti itu. Yang mengkhawatirkan anak-anaknya hidup miskin. Yang dikhawatirkan oleh Rasulullah bukan itu dari umatnya. Yang dikhawatirkan itu di ujung hadisnya fatul hiyakum, berlomba-lomba, berebut, itunya mencapai, meraih zahratud dunia, tadinya disebutnya di judulnya. Ya itulah dunia dan segala aksesorisnya. Malah berlomba berebutnya itu dalam hal seperti itu fatul hiyakum, sehingga hal itu melalaikan, memalingkan gitu, memindahkan kalian dari tugas, dari kewajiban, keharusan selama manusia hidup di dunia, yaitu ibadah. Ya kesimpulannya diantaranya yang kemarin itu bahwa harus soleh gitu, berarti hidup pakeun we beunghar ge. yang ini kan yang dikhawatirkan oleh Rasulullah itu berlomba-lomba, berebut, meraih keduniaan. Hal itu kemudian memalingkan dari kemestian manusia, yaitu beribadah. Jadi tesaroleh berarti kan. Karena berebut gitunya, berebut lebih kasih sikut saling bagaimana lah gitu ya, untuk meraih itu yang memalingkan. Ini jelas berbeda, artinya apa yang menurut fitrah, menurut kodrat lah bahasanya gitunya, menurut fitrah kodrat gitu ya tadi, bahwa aslinya manusia seperti itu, merasa khawatir, merasa takut kalau anak-anaknya hidup miskin. Tanpa agama seperti itu. Kalau dengan agama kan yang harusnya orang tua merasa khawatir, takut itu kalau anaknya tidak soleh, anaknya tidak taat. Kalau anak-anaknya soleh gitunya tekan bae beunghar ge. Banyak orang tua yang merasa bangga, ya bangga lah gitunya, merasa bangga kalau anak-anaknya itu berhasil dalam urusan keduniaan. Teu make agama, cek urang atuh teu kudu make agama atuh rek kitu. Kenaon jadi orang Islam. Ini kan yang dikhawatirkan, iya dari sini, yang dikhawatirkan Rasulullah dari umatnya itu bukan kemiskinan.
Padahal Rasulullah SAW ya sebagai Rasul gitu ya, menyayangi umatnya itu anggaplah gitu seperti orang tua menyayangi anaknya. Yang dikhawatirkan Rasulullah dari anaknya berarti apa? Bukan kemiskinan. Khawatir cenah hidup susah. Nah jatah eta ukuran teh. Orang tua itu jadi itu ya ukurannya. Nah, tidak memperhatikan bagaimana gitu anak-anaknya itulah soal kesolehannya gitulahnya, soal ibadahnya. Padahal kalau soleh katakannya, kalau soleh, kalau taat gitu, kalau beribadah kepada Allah, ya akan ada yang dinistakan oleh Allah, itu nggak ada. Pasti hidupnya dimuliakan, disenangkan, dibahagiakan pasti hidupnya oleh Allah. Tapi jangan sekali-kali manusia itu disenangkan, dibahagiakan teh berarti diberi banyak harta atau kadinya wae ukuran teh deui. Kadinya deui jelema. Pan tadi lamun nu kitu mun teu make agama teh. Jadi pasti disenangkan nya orang yang taat, orang yang soleh, orang yang rajin lah gitu beribadahnya, orang taat. Pasti dicintai oleh Allah. Kalau sudah dicintai itu berarti dirahmati ya gitu, diberi rahmat, pasti senang, pasti nikmat, pasti bahagia hidupnya. Hanya jangan sekali-kali itunya itu identik dengan harta. Itu kan di surat itu sudah diungkap oleh Allahnya di surat Al-Fajr tanya. Di surat Al-Fajr ayat yang ini. Nah ini ya salah sendiri berarti karena manusianya menetapkan tolak ukur sendiri. Soal dimuliakan dan dihinakan oleh Allah itu yang seperti apa? Kalau manusia kan yang ini ayatnya kan yang auzubillahi minasyaitonir rajim. Fa amma nah jadi kalinya itu di fa amal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Salahna jelema teh. Fa amal insanu adapun manusia itu idza mabtala, padahal di sini juga mabtala teh diuji. Iza mabtalahu apabila oleh Allah diuji. Fa akramahu yaitu gitunya di dunianya itu anggaplah mendapatkan status sosial yang tinggi, mendapatkan kehormatan itu di dunianya. Wa na'amahu banyak diberi kenikmatan. Mereka mengatakan fayaqulu manusia itu mengatakan Robbi akroman, Tuhanku telah memuliakan aku. Kemudian yang sebaliknya apabila diuji sama kan wa amma idza mabtalahu rabbuhu, apabila Allah menguji manusia fa qadara alaihi rizqahu, oleh Allah itu diberi rezeki yang sedikit. Fayaqulu Robbi ahanan, manusia mengatakan Tuhanku menghinakan aku. Nah, itu salah gitu ya, ini salah. Ya ini yang sampai di sini kemarin yang dikhawatirkan Rasulullah itu bukanlah kemiskinan dari umatnya, bukan kemiskinan. Yang ditakutkan oleh Rasulullah SAW itu adalah keduniaan ini dibuka selebar-lebarnya, lalu umat beliau itu berlomba berebutnya itu dalam urusan keduniaan sehingga melalaikan. Nah, sampai di situ kemarin ya. Nah ini mana ini sekarang nih? Fatana fasu, dibuka selebar-lebarnya kan di hadisnya kemarin yang itu ya. Dibuka selebar-lebarnya antub sato alaikumud dunya, akan tetapi yang aku takutkan atas kalian itu antub sato alaikumud dunya,
Dunia ini dibuka selebar-lebarnya, kama busitot alaman kana qoblakum, seperti dulu juga pernah dibuka selebar-lebarnya atas orang-orang sebelum kalian. Fatanafasuha. Nah, makna tanafasu itu kalau tadi terjemah harfiahnya maka kalian ya berlomba-lombalah dalam hal-hal keduniaan. Nah, atanafasu itu arrogbatu fisyai'i wa mahabbatul infirodi bihi wal mubalagatu alaihi. Itu arti tanafasu teh dari kata dasarnya nafsun. Nafsun teh diri, individu gitulah. Sebutnya nafsun teh individu. Nah, maknanya arrogbatu fisyai'i, atanafasu itu adalah mencintai sesuatu. Ini sudah termasuk nih, berarti tanafasunya gitu, mencintainya itu mencintai yang mana? Fatanafasu fiha. Jadi gitunya, fatanafasuha. Berlomba-lomba itunya, padahal nah ini maknanya terjemah harfiahnya fatanafasuha itu berlomba-lomba. Naon bahasa saya masdarnya al-munafasatu ar-rogbatu fisyai'i, kecintaannya sangat besar gitunya kepada hal tersebut, wa mahabbatul infirodi bihi, dan semuanya nih kalau urusan keduniaan semuanya ada keinginan di dalam dirinya, hanya dirinya yang bisa memiliki, yang bisa meraihnya, disebutnya teh ulah batur. Ini diantara nih ya, ini diantara urusan harta itu seperti itu. Ulah batur tak karakter asli manusia. Sehingga mun batur menang milik teh tegenah tak eta bawaan ngeten jadi kitu. Mun batur menang milik teh tegenah da kitu urusan keduniaan mah ulah batur. Padahal kan semua bahkan sering nih kita mendengar orang mengatakan ada geus rezeki mau bawa ke mana. Apa sih maksudnya kalimat tersebut? Ini seringnya orang ngomong seperti itu. Ya kan ada geus rezeki mau bawa ke mana. Kan dari kalimat tersebut berarti di situ terkandung makna bahwa nya rezeki mah aya nu ngatur. Nya rezeki itu sudah ada yang mengatur. Artinya kalau memang rezekinya si A kan disebutnya tidak geus rezekinya mau ka mana pasti ka si A. Tapi anger gitu ongkoh, alah tah ieu bahasa ongkoh nu teu geunah pisan teh. Ongkoh rezeki mah geus aya nu ngatur. Ongkoh da geus rezekina moal ka mana? Geuning ari ka batur urang teu geunah. Ternyata rezeki itu gitunya ya katakanlah ya sebetulnya oleh Allah nya diberikan kepada orang lain. Muncul di dalam diri kita itu perasaan seueul alah jadi beuteung kitu ari batur meunang meuli teh jadi urang nu main ceretna ieu teh. Tak eta tanafasu teh kitu, ulah batur. Nah, kecuali kan semuanya juga selamat, sebetulnya aman kalau berpegang kepada ilmu gitu ya. Ilmu menurut agama seperti apa? Moal mah aya seueul batur meunang milik kan bae mun ada milikna. Isukna kitu kan bae. Katilu kalina teu geunah oge sebenarnya. Katilu kalina kakara mikir, ayo wae baturnya iraha batur siga urang. Ayo we diperak-perak bentuk-bentuknya tumbeng. Batur wae cuy. Kalau berpegang kepada agama kan tidak akan terjadi yang seperti ini ya. Fatanafasuha teh kalau diterjemah sekali lagi nya, terjemah harfiahna kan berlomba-lomba.
Artinya berebut gitunya, berlombanya itu ke dalam urusan seperti itu. Kenapa? Al-mahabbatu ar-ragbatu fi Bisai, karena untuk urusan keduniaan, kecintaan manusia itu sangat besar. Wa mahabbatul infiradi bihi. Nah, urusan seperti itu di dalam setiap manusia itu ada. Nah, itu bahasa ulah batur teh. Apa ya bahasanya itu? Dalam dirinya itu ada keinginan orang lain itu nggak boleh gitu, jangan memiliki. Dan sebutnya teh jelema mah udah kahayang nama dunya teh lag-lag ku sorangan, bakat ulah batur. Ini gitu bakat ulah batur itu tah. Tah lagi atuh kadinya ku sorangan besok. Moal aya batur teh yang bisa memiliki. Ini nih yang dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW-nya, dunianya dibuka lebar, fatana fasuha, nah kalian akan seperti ini yang ditakutkan oleh Rasulullah. Artinya kan berebut, berlomba, ingin yang terdepan, ingin yang terbanyaknya itu bukan dalam urusan amal soleh, bukan dalam urusan kesolehan gitu, mun pa nantinya lamun pa hula-hula. Ingin yang terdepan itu dalam urusan apa? Ingin yang paling itu dalam urusan apa? Ini mana tanafasuha itu ya, yaitu ar-ragbatu fisyai'i. Begitu dibuka, katakanlahnya dibuka lebar-lebar gitu, tadinya az-zahratu dunia teh. Dunialah dan keduniaan dengan segala aksesorisnya. Nah, maka muncul kecintaan terhadap hal tersebut, wa mahabbatul infirad, dan hanya menginginkan hanya dirinya lah yang memiliki, dirinya lah yang bisa meraihnya. Wal mubalaghatu alaihi teh nyaeta hayang nama dunya teh kabeh nu sorangan. Keinginannya gitunya manusia itu bahwa dunia itu hanya miliknya sendiri. Tak ada bahasa Sunda mah asapas dan pokoknya urusan gitu ulah batur. Ini yang dikhawatirkan oleh Rasulullah-nya. Apabila dunia itu dibuka selebar-lebarnya fatanafasuha. Ini maknanya tanafasuha. Kalian akan menjadi seperti ini. Sebagaimana ini dulu juga pernah terjadi yang di hadis nanti. Sebagaimana hal tersebut kama busitot ala man kana qablakum. Sebagaimana itu dulu juga pernah apa namanya ya dilakukan gitunya hal yang sama gitu oleh Allah kepada umat-umat sebelumnya, dan itu yang terjadi benar. Padahal sebetulnya apabila seperti itu, maka itu memang fitrah, itu memang kodrat, itu memang aslinya manusia. Maka setelah Allah menurunkan agama, ya disampaikanlah oleh Rasulullah seperti ini, bahwa hal itu amat kuat gitu ya, amat kuat nih. Fatul hiyakum, hal seperti itu akan memalingkan, akan mengalihkan gitu, melalaikan manusia dari tugasnya. Sebagaimana al-hadhum, hal itu dulu juga yang memindahkan, yang memalingkan, yang melalaikan manusia dari tugasnya, kewajibannya gitu ya, keharusannya di dunia, yaitu beribadah, adalah berlomba, berebut dalam urusan keduniaan setelah Allah membuka keduniaan itu selebar-lebarnya. Inya we kadinya arah nanti, inya we kadinya perebut nanti. Ada lagi ini ada makna tanafasuha,
yaitu ar-ragbatu fisyai'i, kecintaannya, kesukaannya gitu sangat besar, wa mahabbatul infiradi bihi, menginginkan hanya dirinya itunya yang memiliki, yang bisa meraihnya, wal mubalaghatu alaihi, dan diedankeun sasuna mubalaghah teh bener karena urusan gitu mah diedankeun segala cara ditempuh menurutnya di al mubalaghah itu segala cara ditempuh meskipun harus itu tadi komodipan aya ulah batur teh ketika ada yang menjadi pesaing pasti akan disingkirkan. Ini kalau berebutnya ke arah sana akan seperti itu kejadiannya. Menginginkan hanya dirinya yang bisa memiliki, yang bisa meraihnya, wal mubalaghatu alaihi, dan akan menumpahkan segala cara untuk bisa meraihnya. Yang seperti ini pasti eta malahnya pasti itu akan melalaikan itunya, memalingkan dari kemestiannya. Nah, kemudian lanjutannya nih masih ada catatan ya tentang hadis yang pertama ini. Fatul hiyakum. Kalau di sini malah jadi berubahnya fatuhlikukum. Kalau fatuhliyakum itu melalaikan seperti ini di surat At-Takasur ayat kata pertamanya kan alhaqum, itu melalaikan, yang memalingkan gitu, melalaikan, memalingkan, memindahkan, membelokkan kalian. Alhaqumut takasur, tak iya tak sejalan dengan ayat itu. At-takasur itu adalah berlomba-lomba ingin menjadi yang terbanyak. Takasur namanya saling gitulahnya. At-takasur itu saling, artinya saling berlomba untuk menjadi yang terbanyak. Eta makna tanafasuha, begitu dunia itu dibuka selebar-lebarnya, kemudian manusia berebut, itunya berebut, berlombanya ke arah sana, dan itu alhaqumut takasur, semuanya ingin menjadi yang terbanyak, ingin menjadi yang terdepan. Padahal kalau tanpa berpegang kepada agama, tanpa berlandaskan ilmu agama, itulah yang akan terjadi. Manusia itu menjadi lalai. Nah, kalau di sini fatuhlikukum, kemudian itu akan mencelakakan kalian. Ini sekali lagi nih, ini kan yang dikhawatirkan oleh Rasulullah. Bukan kemiskinan yang aku khawatirkan. Nah, artinya ini pelajarannya bagi semuanya, katakanlah bagi orang tuanya, orang tua gitu yang sudah punya anak, apa sih yang dikhawatirkan dari anak? Kalau orang tuanya sendiri seperti itu, yang arahnya ke arah keduniaan, ya pasti yang dikhawatirkan dari anaknya itu kemiskinan. Tapi kalau orang tuanya yang soleh, orang tuanya yang taat, pasti yang dikhawatirkannya itu kalau anaknya itu tidak soleh, bukan tidak kaya. Kan baik menghargai. Tetap tak unsur manusia itu bisa leungit ke angker yang benghar. Ya kan baik, dan tadi carek sebetulnya. Tidak dilarang gitu ya. Emang Islam melarang gitu umatnya menjadi kaya? Enggak. Ya tidak dilarang ya menjadi kaya itu, ya silakanlah berusaha. Nah, kalau orang tua yang ya seperti ini berarti mengikuti Nabi. Yang dikhawatirkan Rasul dari umatnya bukan kemiskinan, tapi lalai. Artinya kan lalai karena berebutnya
Gitunya karena berebutnya, berlombanya itu dalam urusan keduniaan. Ini juga berlaku bagi setiap individu, artinya kita sendiri anggaplahnya. Nah, kita sendiri yang khawatirkan dari diri kita apa? Yang kita sendirinya, yang kita sendiri khawatirkan dari diri kita itu apa? Sieun miskin atau sieun teu soleh? Nah, kalau sebagai orang tua nanti itu akan turun gitu, turun teh yang mengkhawatirkan anak-anak ya pasti tidak itu fitrah teh. Fitrah hanya fitrah kodrat gitu aslinya manusia akan ada kekhawatiran hal tersebut. Tapi kalau sudah berpegang kepada ilmu, ya hadis ini yang memberi ilmunya kan hadis ini. Karena Rasulullah SAW kepada umatnya itu anggaplah sama seperti orang tua kepada anaknya, bukan kemiskinan yang ditakutkan oleh Rasulullah. Artinya ya, apa yang dikhawatirkan oleh Rasulullah ini juga bukan, katakanlah bukan hanya untuk orang tua kepada anak, ini untuk setiap individu terhadap dirinya. Apa sih yang ditakutkan terhadap dirinya? Ya lamun nanyakeun mah ari urang teh sieun naon lamun sieun gitu sieun naon sieun miskin atau sieun ka neraka? Kalau kemiskinan maka hanya di nanti juga ada di kebawahnya kemiskinan mah di dunia wungkul. Lamun disebut madorot akibat gitunya, namun disebut akibat buruk teh malah hanya untuk di dunia. Tapi kalau akibat dari kekayaan, akibat buruknya dari kekayaan, nah itu biasanya terkait juga dengan urusan-urusan akhirat. Nah, artinya ini harus ya hadis ini berarti harus mulai katakanlahnya diterapkan untuk diri sendiri. Apa yang kita takutkan gitu atas diri kita sendiri. Kedua berarti takut kemiskinan atau takut tidak soleh. Rasulullah sendirinya sudah menyabdakan seperti jadi yang ada di hadis ini. Ya, bukan kemiskinan yang kutakutkan atas umatku. Justru sebaliknya, kekayaan berarti. Watanafasuha gitulah tadinya. Nah sekarang itu yang akan mencelakakan. Li'annal mala marghubun fihi fatartahu nafsu litolabihi. Karena karakter harta, maka itu akan memunculkan ini karakter hartanya. Karakter harta li'annal malnya disebut khusus di sini nih. Karena karakter dari harta itu akan memunculkan kecintaan yang besar pada manusia, pada pemiliknya. Akan memunculkan hal seperti itu ya. Akan memunculkan hal seperti itu. Itu memang karakter dari harta. Akan memunculkan kecintaan yang besar dari pemiliknya. Sehingga karena dana ayat naon itu teh nu wa atal mala ala hubbihi teh surat naon teh ternyata banyak nih. Oh iya Al-Baqarah 177 termasuk al-birru berarti nu kieu eta. Ya, dari sini nih ya. Li'annal mala marghubun fihi. Ini karakter dari harta, yaitu akan memunculkan gitunya kecintaan yang besar dari pemiliknya. Nah, kalau dikaitkan dengan ayat ini yang termasuk al-birru itu justru salah satunya ada beberapa nih ya yang disebut al-birru di sini. Wa atal mala ala hubbihi. Kecintaan terhadap hartanya itu memang tadi itu ya karakter manusia. Alamiahnya manusia seperti itu. Ada kecintaan yang besar terhadap harta. Tapi wa atal mala ala hubbihi teh termasuk al-birru itu kalau dia itu mengeluarkan harta padahal dirinya itu pun
Ya padahal dirinya gitu kan ya menyukai, mencintai harta tersebut. Nah maksudnya bahwa karena mencintai, kecintaan terhadap hartanya sangat besar, pasti lebar untuk dikeluarkan. Inginnya selalu menambah. Kalau itu dipraktekkan, tanuk itu disebut syahih, disebutnya teh syahih atau syuhun, syahihun atau syuhun. Tak iya mah raja na bakhil, iya mah bakhil mah anak bawang itu cek ecek bakhil mah. Kalau syahih sebutnya atau syuhun syahih, yang ini selalu ingin menambah, dipraktekkan itu teh. Jangan sampai ada yang keluar sepeser pun. Harus terus bertambah. Nah, di surat Al-Baqarah 177-nya di antara al-birru itu kalau wa'atal mala ala hubbihi, ada tetap kecintaan, keinginan di dalam dirinya terhadap harta, tapi dia keluarkan, dia sedekahkan lah gitunya, atal mala ala hubbihi, dia mengeluarkan padahal dirinya juga suka. Karena di nabab naon tehnya harta terbaik itu adalah harta yang berada di tangan orang yang soleh. Ya, harta terbaik itu harta yang berada di tangan orang yang soleh. Itu artinya diapakan harta ini oleh orang yang soleh. Jadi pakai amal soleh. Eta disebutnya menjadi harta yang terbaik itu adalah harta yang berada di tangan orang soleh. Pasti dipakai beramal soleh. Mau dipakai ngusuk. Dipakai ngusuk atau dari dipakai amal soleh bari nage. Sok ngebalodor itu. Sok ngebalodor. Hari nyeun opan waktu kuno asin. Make naon teh nu deho. Sakaleng leutik rah eta teh naon eusina teh ikan tuna naon teh. Pas sagala digalokeun lah pokona nepi ka mare di manehna mah pas tengah beurang, lapar berdahar meuli bala-bala 2 siki. Eta tuh dahar mahal eta. Upan mah sabaratus ribuan gitu. Manehna mah rek dahar. Meuli bala-bala 2 siki. Bala-bala geus tiis digoreng isuk-isuk di warung teh saya geus kasih asa kitu-kitu teuing hirup teh. Eta we kroto cocolan gedengeuna tuh. Eta we kroto dicocolan. Deho asak da lin atah. Alieur ningalin lagi teu kaharti teu kaharti bisi sakit kitu teuing. Nah, harta terbaik itu adalah harta yang berada di tangan orang soleh. Pasti akan seperti ini. Itu nyawa atal malah ala hubihi. Dah lain terasa pernah lain micen ngeluarkan teh. Artinya bukan sesuatu yang buruknya dalin micen ngeluarkan teh. Tapi memang iya tah mengeluarkan harta ala hubihi. Padahal dirinya pun manusia medak itu. Tapi justru kan. Iya tah nu disebut kahayang jeung karesep. Mun resep musep pasti dipakai musep. Itu kan hartanya itu kan dipakai musep. Lamun resep amal soleh, hartanya akan dipakai apa? Ya kalau yang suka beramal soleh itu hartanya dipakai apa? Pasti tidak akan mau gitu kalau mengeluarkannya sia-sia, terbuang, terjadi nanaon sebut nanti. Kalau amal soleh kan amal yang jadi pahala. Kalau mengeluarkan berpahala baru mau. Kata wa atal mala ala hubbihi deh. Mengalahkan rasanya alamiahnya, mengalahkan rasa alamiah yang ada di dalam dirinya. Sararea ke jelema mah kitu, teu normal jelema teu hayang duit mah. Emang hayam. Hayam you know, tersep kana duit.
Itu sudah jadi non pemeo sebut nantinya di sekitar kita ini untuk uang yang tidak halal lah. Lalu ada orang yang tidak mau gitu kan karena itu uang tidak halal, mereka ngomongnya malah dah sih bener wae api-api hayam itu bikin duit mah lain teh hayang duit tapi ari duit gitu. Sering terdengar di realita lah di tengah-tengah masyarakat, wah hayam betul ke duit mah nyanyi tuh. Jadi normalnya alamiah manusia nitah li annal mala marghubun fihi, bahwa harta, karakter dari harta sendiri itu akan memunculkan kecintaan yang besar gitu dari pemiliknya. Tapi kalau itu diikuti nanti akan sampai kepada eta puncak kebakilan dia disebut teh syahih. Syahih mah orangnya ketang syuhun gitu ya nama. Kalau syahih, nah itu ya bisa orangnya, bisa juga maknanya sama. Eta puncak kebakilan meskipun hartanya sudah triliunan, ngeluarkan 1.000 perak mau daek, yang ada malah keinginnya terus menambah. Namun jumaahan, lamun contohnya. Namun jumaahan bukan dirinya yang menjamu atau gitu dah duitnya miliaran triliunan. Malah yang menjamu itu orang yang pas-pasan. Mana yang namilu dahar? Kudu da kemanehna atunya nu menjamu gitu lamun beres jumaahan teh beres masjid dia lah dah cek urang Sunda. Dipake nyeguhan jelema sa masjid di moal leuweungan atuh. Artinya gak berarti lah gitunya berapa sih yang dikeluarkan kalau menjamu orang satu masjid. Keur manehna mah gak akan berarti. Tapi daripada kudu kitu ka milu dahar di tembatur. Beli raos ini duki itu ngajual. Ya aslinya geuleuh. Lain milu nyuguhan kan. Aduh gitu. Milu dahar jeung manehna nanyakeun. Asa niwat cenah nyari berjamaah teh lebih itu ngajual. Tuan rumahna agak sih kemalum sih akalan lah. Olah harus suka jumlah di atas aja jumlah payun sih dong. Siap. Jawab. Dan nanya ke depi itu gua jumaah. Dengan asa hayang makal deh. Pokoknya mah kudu namahan. Pokoknya mah kudu namahan ta eta mah syuhun disebut nanti. Puncaknya kebakilan mah. Karena dari sini berartinya dari annal mala marhubun fihi, itu yang ini keterangan dari ini ya fatuh likuhum kalau di sini itu mencelakakan karena li annal mala marhubun fihi, karena karakter dari harta sendiri itu akan memunculkan kecintaan yang besar terhadap harta. Ya we urang bandingkeun we jeung ieu nya. Nya Abu Bakar. Abu Bakar itu termasuk sahabat yang kaya. Abu Bakar dari awalnya sebagai orang Mekah mah saudagar, pedagang. Abu Bakar itu banyak membebaskan hamba sahaya. Sampai orang tuanya ya bapana ya sampai bapaknya Abu Bakar kan merasa heran si eta naonan mencek urang nya ngabebaskeun jelema naon sih untungna. Karena bukan membeli hamba sahaya tapi membebaskan hamba sahaya. Dibeli berarti sebetulnya dibelilah gitunya dari pemiliknya, hanya dibelinya itu bukan untuk dimiliki, tapi dibebaskan. Seperti Bilal contohnya. Kalau Bilal itu atas anjuran Rasulullahnya. Ketika Rasulullah melihat sendiri, karena Rasulullah melihat sendiri Bilal itu disiksa oleh pemiliknya karena masuk agama Islamnya. Bilal banyak disiksa oleh pemiliknya itu karena masuk agama Islam, dipaksa sampai disiksa, diperintah murtad keluar lagi. Bilal itu tetap sampai sekarat mungkinnya
Ketika disiksanya itu sampai sekarat hanya sanggup mengucapkan satu kata yaitu ahad, maksudnya Allah. Jadi siksa terus dipaksa untuk keluar dari Islam. Bilal tetap mengatakan ahad, ahad gitu ya, lebih karet paeh. Rasulullah melihat, bebaskan dia. Oleh Abu Bakar dibeli mahal, Bilal dibelinya itu dengan harga yang mahal dan bukan hanya satu orang. Nah kalau ya itu bapaknya tadi diantara yang mengatakan Abu Bakar ini apa-apaan menghambur-hamburkan uang, untungnya apa? Ya kan keuntungannya apa gitu kan? Ya keuntungan tengah bati udah dimaksudnya. Dapat apa sih gitu kan, yang dimaksud itu berupa materi, berupa uang. Disebutnya menghambur-hamburkan uang, buang-buang duit, kemudian cek bapak lama. Justru Abu Bakar malah menyukai, mencintai hal tersebut. Bagi Abu Bakar justru jadi kenikmatan bisa gitu teh, nikmat teh bisa membebaskan hamba sahaya. Ya apalagi kalau kasusnya seperti Bilalnya dibebaskannya itu karena ada unsur agamanya di situ. Bagi Abu Bakar kenikmatan justru gitu. Li'anna malam margubun fihi, ya karena ya sama sebetulnya tadi pelajarannya harus sampai sebetulnya harus sampai bisa merasa bergembira, merasa nikmat gitu ya, merasa nikmat kalau mengeluarkan harta itu dalam hal beramal soleh yang mendatangkan pahala. Sing nepi kadinya teh soknya teman bertahap pasti sing nepi itu kadinya teh kalau mengeluarkan hartanya itu dalam hal beramal soleh ya yang yakin membuahkan pahala harus merasa gembira, harus merasa nikmat. Puncak namun ieu teh Abu Bakar mah nya waktu Rasulullah soal harta nih ya, waktu Rasulullah mengumumkan perang, Abu Bakar itu menyerahkan seluruh harta yang dimilikinya. Abu Bakar menyerahkan seluruh sampai Rasulullah menanyakan, kalau kamu menyerahkan seluruhnya untuk kamu dan keluarga kamu apa? Nah, ternyata Abu Bakar itu menjawab, bagiku dan keluargaku cukup Allah dan Rasulnya. Wah nepi kadinya mah sahabat ya sebenarnya mah. Sahabat pun nggak mau itu aya nepi sih gitu mah. Abu Bakar mah ya luar biasa istimewa. Ternyata karena kecintaannya kepada hal-hal yang seperti itu. Kahayang jeung karesep teh nu kitu teh. Abu Bakar mah kahayangna karesepna teh kalau dalam urusan seperti itu. Itu bisa dileungitkeun kahayang jeung karesep mah bisa jadi cengcelengan Semar. Cengcelengan Semar maka hujanan ge cicing we teu hayang yuhan. Eta patung geuningan nu di plered. Kan kehujanan sugan hayang yuhan dan teu hayang yuhan. Eta tersebut lamun geus leungit kahayang jeung karesep mah atuh geus lain jadi jelema gitu mah. Jadi patung berarti jadi polisi tidur. Jadi polisi tidur sugan kehujanan protes, sugan hayang pindah, teu cicing ada dinya. Jadi yang benar gitunya bukan menghilangkan kahayang jeung karesep, tapi mengarahkan gitu. Ari nu naon disebutna teh nya menempatkan beunanya kahayang jeung karesep nu bener teh dalam hal apa? Teh eta nu kudu make agama teh. Kalau tidak pakai agama mah pada diri manusia aya kahayang jeung karesepnya kumaha masing-masing we kahayang jeung karesepna. Hobi netenya bahasa kita namanya kan sekali nete hobi kata mutiara terakhir sih.
kesan dan pesan kata mutiara. Bahwa kan nama tanggal lahir gitu kan. Hobi. Tahun seberapa gituan tuh aya buku dah baheula mah. Terakhir kata mutiara. Harus ganti ya nama gaya lihat kata mutiara. Quote of the day. Ih jadul pisan aja. Fatar tahun nafsu litolabihi. Nah, maka setiap individu manusia itu mau tidak mau gitunya akan ada kepuasan. Ya, akan ada kepuasan gitunya dengan memiliki harta tersebut. Hanya fatamna'u minhu fataqul adawata. Nah, maka fatamna'u minhu itu dirinya itu akan menahan gitunya, akan menahan harta itu supaya tidak pan hayangna nambahan dulu itu emang geus beunghar merasa cukup enggak pernah coba. Nah, disege jelas eta mah nu ieu teh geuningan. Ya yang namanya manusianya apabila memiliki satu lembah haya sana mah hadis teh nya apabila memiliki sejumlah gitu emas satu lembah emas atau sebesar gunung sugarna gitunya manusia itu kalau sudah memiliki emas sebesar gunung pasti ingin emas seperti itu gitu, pasti menginginkan yang kedua. Kalau sudah bisa memiliki 2 gunung emas ingin yang ketiga dan seterusnya. Dan baru keinginannya itu berhenti, andainya sudah memiliki sangat banyak artinya hartanya. Dan baru berhenti setelah mulutnya dipenuhi dengan tanah. Heap. Berarti geus paeh kakara eureun jelema mah kahayangan akan harta mah. Atau gitu-gitu teh jam. Bener adom teh ibu tong. Geus paeh kakara eureun. Itu berarti kan aslinya manusia seperti itu. Kecintaannya sangat besar. Setelah memiliki itu ada rasa kepuasan gitu di dalam hatinya karena memiliki hal tersebut dan akan menahan supaya tidak ada yang keluar, malah keinginannya terus bertambah. Fataqul adawatul muqtadiyatul lil muqatalah. Maka muncullah rasa permusuhan. Nah, kalau orang yang alhaqumut takasur tadinya yang telah dilalaikan oleh sikap berlomba dalam urusan harta, sebetulnya di dalam diri mereka yang berlomba itu ada rasa permusuhan. Ya, di dalam dirinya itu ada rasa permusuhan. Tegenah we anggar mun. Wah, gitu tah. Atakasur bukan jumlah yang banyaknya tapi sikap berlomba. Kan biasa bersaing dengan jeung nu salevel atuh. Anu sesama penghuni kosan teh geuningan. sesama ningali yang sebelahnya beli sendal capit, wah panas. Bersaing gitu teh ti bubudak nepi ka karolot teh terus bersaing. Di sini nih enggak ada karar itu. Kan ningali tetanggana meuli iteuk, teu ngeunah aing ge kabeuli iteuk mah. Ari itu mah geus bongkok ai manehna acan. Aing kudu meuli pokona mah ieu kabudak napan pangajajekeun cenah ngarah bongkok juga. Pokona mah moal ngeleku itu aing si itu boga itu kurang acan. Meuli sia pokona mah ari teu bongkok ka itu lah ngewat. Ka incuna pangajajekeun cenah tanggung nini. Kitu tah ibu-ibu mah. Musingkeun tetep. Di mah
Dak kumaha beli itu kudu beli manehna. Nah, itu bengkok kan sogeran tinggalin itu bengkok itu da ngewa. Kudu bengkok heula. Atuh ka incuna ulun pangajejekeun da pangabatakkeun sugan. Nah, muncullah rasa permusuhan. Ya, kalau sudah yang muncul itu rasa permusuhan, pasti akan ada keinginan minimal gitunya meskipun tidak dijalankan. Pasti ada keinginan untuk mencelakakan orang lain. Bagaimana caranya supaya dirinya menjadi yang paling yang tidak boleh ada yang melebihinya. Pasti akan berusaha untuk menghalangi, mencelakakan orang lain. Mun sendal capitna leungit sabelah teh lah manehna masih jadi syukur. Tetanggana riweuh ieu cenah sendal capit teh ka mana sabelah deui. Puas nodona teh ini mati isukna numpang tah. Syukuran tetanggana leungit sendal capit sabelah. Bakat puas itu tetanggana siga kitu. Tadi itu kena potong. Itu kena potong puas ya berapa bentuk. Ada ini bisa sebelah ini pokoknya. Nah, yang muncul itu adalah rasa permusuhan. Ya, dari permusuhan itu pasti gitu minimal rasa lah gitu ya meskipun tadi tidak dijalankan akan memunculkan ada keinginan untuk saling mencelakakan, bahkan tidak tertutup kemungkinan kalau di sini lil muqatalah bisa saling bunuh sebetulnya. Nah, kalau sudah ada rasa permusuhan pasti kan inginnya saling mencelakakan. Mana ada musuh yang tidak mencelakakan lawan, tidak mau ayat. Al-mab diati ilal halaki ta eta cilakana kitu tah. Bersaing tadi kan nya tanafasu teh eta kan. Bersaing itu berlombanya dalam urusan seperti itu yang ini kan fatul hikum kalau di hadisnya. Kalau di sini Ibnu Hajar Al-Asqalani menjelaskannya malah jadi fatuh likukum itu mencelakakan. Seperti apa sih celakanya? Karena harta itu, ini kalau dirunut dari awal lagi yang tadi, karena karakter dari harta itu memunculkan kecintaan yang besar pada seseorang, pada pemiliknya, akan mendatangkan rasa puas, kepuasan karena memiliki harta dan akan menghalangi bagaimana supaya hartanya itu tidak ada yang tidak berkurang lah itunya, akan berusaha supaya hartanya tidak berkurang, bahkan sebaliknya inginnya terus menambah. Nah, itu yang akan memunculkan rasa permusuhan. Nah, rasa permusuhan ini akan menyampaikan seseorang kepada saling mencelakakan, bahkan mungkin kepada saling bunuh. Nah, itu kan yang akan membawa seseorang kepada kecelakaan, cilaka hirup itu tetah. Itu dari hadisnya ya. Fatana fasuha, kalian berlomba dalam hal seperti itu. Fatuh likukum, dan itu akan celakakan kalian. Tak itu tak cilaka nantinya kalau diurai oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Karena dia dari fatana fasuha tadinya berlombanya itu ke dalam urusan harta, urusan keduniaan, padahal harta mah itu karakternya. Yang akan memunculkan kecintaan yang besar yang tadilah terus urutannya sampai akhirnya ya celakalah manusia karena hartanya. Kemudian satu lagi ini catatannya ya. Perhiasan dunia, keduniaannya zahratud dunia, bunga, zahra bunga perhiasan. Ya, perhiasan dunia atau keduniaan itu yan bagi liman futihat alaihi an yahzaru, bagi yang karena tetap biar bagaimana pun gitu ya, disebutnya teno iya teh apaan,
la mani'a lima a'taita wala mu'tiya lima mana'ta. Ini kan diajarkan gitunya di dalam Islam deh. Allahumma la mani'a lima a'taita wala mu'tiya lima mana'ta, itulahnya lebih kadinya tah. Ya Allah, tidak ada yang bisa menghalangi apa yang engkau kehendaki dan tidak ada yang bisa mewujudkan apa yang tidak engkau dibalik lamaniati, tidak ada yang bisa menghalangi itunya apa yang engkau kehendaki, wala mu'tiya, dan tidak ada yang bisa mewujudkan lima mana'ta, bagi apa yang tidak engkau kehendaki. Biar bagaimanapun ini sudah jadi sunatullah teh, ketetapan Allahnya bahwa di dunia ini harus ada yang kaya, ada yang miskin. Gak bisa dibantah, gak bisa kaya semua, gak akan kejadian. Kecuali nanti menjelang kiamat mah ada hadisnya ya, sampai ke hadisan teh bersodakohlah sebelum datang waktunya di mana orang-orang mau bersodakoh itu sulit. Sulit bukan tidak ada keinginan, tapi sulit orang bersodakoh. Kenapa? Siapa yang mau menerima? Ya, siapa yang mau menerima? Karena masing-masing, karena semuanya kaya, semuanya sama seperti itu. Ya gengsi belum menerima sodakoh. Nah sunatullahnya seperti itu, ada yang kayanya, ada yang miskin. Nah bagi orang yang oleh Allah itu ditakdirkan kayalah, ini benang merah nama intinya ya. Bagi orang yang oleh Allah ditakdirkan menjadi orang kaya, yang bagi an yahzaro, dia harus mewaspadai. Ini kan yang judul di Sahih Bukhari teh, mewaspadai itunya ke aksesoris atau kekayaan dunia. Nah bagi orang yang oleh Allah ditakdirkan menjadi kaya, fayan bagi an yahzaro, harus mewaspadai min su'i akibatihi, harus mewaspadai akibat buruknya. Itu tadi itu rasa memilikinya, rasa mencintai hartanya sangat besar, keinginannya terus bertambah, tidak boleh gitu berkurang sedikit pun. Itu yang harus diwaspadai. Akibat buruknya gitu, bukan kayaknya yang harus ditakutkan. Ya makanya tadi mending soleh hirupakeun bae beunghar, artinya kaya itu kan bukan sesuatu yang harus ditakuti. Berarti balik di jelema mah kan tadi ge sieuna teh malah takut miskin, malah kaya mah semua orang kan menginginkan. Padahal yang harus diwaspadai itu adalah akibat buruknya, karena kayanya sendiri akan kena kepada sunatullah. Pasti ada yang kaya, pasti ada yang miskin. Nah bagi orang yang oleh Allah ditakdirkan kaya, ini harus diwaspadai itu akibat buruknya. Yahzaru an yahzaro min su'i akibatihi wa syarri fitnatiha. Fitnah harta itu besar. Fitnah teh natunya bahasanya bisa ujian lah gitunya. Ujian iyalah diartikan ujian boleh. Fitnah dari harta itu sangat besar. Disebut ujian boleh. Fitnah di sini jadi tadi tanya maknanya sesuatu yang menyeret manusia kepada kecelakaan. Ini harta sangat kuat. Ya, harta itu sangat kuat gitunya, menyeret seseorang ke dalam kecelakaan. Ini yang harus diwaspadai. Ya, bagi orang yang Allah takdirkan kaya, hendaklah dia mewaspadainya akibat buruk itu dari
kekayaannya, wa syarri fitnatiha, dan keburukan fitnahnya, fitnah dari harta. Nah, yang hadis yang ini teh anu Umar bin Khattab sebagai khalifah kejadiannya nih ya, bukan ketika Rasul masih ada. Umar bin Khattab sebagai khalifah bertanya kepada ini para sahabat, ada yang ingat nggak di antara kalian, ada yang ingat nggak keterangan tentang fitnah, disebutnya keterangan tentang fitnah dari Rasulullah? Huzaifah waktu itu yang menjawab, fitnatur rajuli min ahlihi min malihi min waladihi min jarihi, bahkan tapi terjemahlah fitnah nah gitunya. Ada yang kalian ingat gak, di antara kalian ada yang ingat gak penjelasan tentang fitnah dari Rasulullah SAW? Huzaifah mengatakan, fitnah bagi seseorang itu bisa datang dari keluarganya, bisa datang dari hartanya, bisa dari anak-anaknya, bahkan bisa dari tetangganya. Ini kan yang dimaksud fitnah di sini kan yang mencelakakan seseorang. Bisa jadi, bisa kecelakaannya itu datang dari keluarganya, dari hartanya, disebut oleh Huzaifah di hadis tersebut. Nah, ini yang harus diwaspadai itu adalah keburukannya, fitnahnya. Nah, fitnah itu tadi yang bisa mencelakakan. Fala yatma'inna ila zukhrufiha. Maka janganlah sekali-kali merasa nyaman. Mungkin kalau dibandingkan takutnya celaka antara orang miskin dengan orang kaya, harus lebih besar orang kaya. Takut celakanya manusia gitu antara orang miskin dengan orang kaya harus lebih besar. Takut celakanya itu orang kaya, karena ini harta bisa menjadi fitnah, bisa menjadi yang mencelakakannya. Mending siga iya benar, mending siga Ali bin Abu Thalib hidup pas-pasan. Pas perlu aya eta nu paling geunah mah. Kejadian itu benar gitu. Hari pas perlu aya teh kan bukan harus sudah dimiliki sebelumnya gitu kan. Bukan harus sudah dimiliki sebelumnya, akan bayar gitu mah geus puguh deui atuh. Kalau seperti Rasulullah teh kitu pisan hirup Rasulullah teh sebetulnya pas perlu aya pasti Rasulullah. Bahkan Ali bin Abu Thalib pun kan mengatakan seperti itu, mending pas-pasan, pas butuh aya. Artinya ketika apa sih yang ada karena Ali bin Abu Thalib tidak dikenal sebagai orang kaya ya. Apa sih yang ada yang dimiliki oleh Ali bin Abu Thalib, sebutlah bukan naon, tapi pun butuh aya. Itu lebih nikmat sebetulnya karena mau dihisab betul bukan naon. Ya tidak dihisab karena kan ya memang tidak memiliki, tapi ketika butuh aya pan genah gitu nya. Ayana di mana we atuh mun nginjem ge bisa atuh. Emang teu sah lamun mun nginjem. Bisi butuh kahareup gitu loh, bang capek nginjem sapeda, urang teu boga sapeda, nu dihisab nu boga sapeda. Kan urang mah bisa make, itu batur nu bogana. Kan disebut gitu nya lah secara umum mah. Mun pas butuh aya atuh ti mana we? Kumaha we? Sebetulnya nanti Allah kan yang memberi jalannya. Mau dihisab teu boga sapedana. Itulah gitunya contohna siga gitu gitunya genah pan urang nu makena batur dihisab. Ali bin Abu Thalib gitu prinsip hidup nanti. Mau loba teuing hisabeun di akhirat teh lah gitunya, mau loba teuing gitu hisabeun di akhirat soal harta teh nah ada ada teu boga. Tapi lamun butuh aya eta nu nikmat mah. Dengan ngerasa we anger tadi pan kan batur boga itu ki urang dieu. Gitu padahal teu bongkok. Tah eta teh
manusia teh aya eta gitu di dalam dirinya teh ada rasa kecintaan terhadap harta yang besar sehingga da kumaha ada bersaing wae atuh dinya. Kira mulisna capit wae mun kudu riweuh atuh. Muli bari aya keneh no itu ge teh can ruksa. Itu bisa terbawa arus sebutnya nu karitu nya. Ya sedikit lagi nih. Bagi yang Allah takdirkan kaya tadinya ini dari zahratud dunia begitunya harus mewaspadai min su'i akibatiha akibat buruknya. Tapi kan manusia tadi kan salahnya manusia itu merasa dimuliakan oleh Allah itu kalau oleh Allah dijadikan orang kaya. Nah, itu tadi ayatnya tadi di surat Al-Fajr kan merasa dimuliakan oleh Allah itu kalau Allah tetapkan menjadi orang kaya, padahal di situ fitnahnya sangat besar berarti dalam urusan harta. Ya, fitnah harta itu sangat besar gitu ya. Ini harus diwaspadai itu min su'i akibatiha. Dari keburukan akibatnya wa syarri fitnatiha dan keburukan fitnahnya. Fala yatma'inna ila zukhrufiha. Maka jangan sekali-kali merasa itu kan anti mainstream dia ieu mah. Jangan sekali-kali fala yatma'inna ila zukhrufiha. Jangan sekali-kali merasa nikmat sebagai orang kaya. Toke hese ieu mah menepikeun kudu kasaha. Jangan merasa nikmat sebagai orang kaya, justru harus selalu sebenarnya merasa khawatir, merasa was-was, fitnah yang muncul dari harta karena dia memiliki harta. Itu harus diwaspadai tadi depannya. Min su'i akibatiha wa syarri fitnatiha itu justru yang harus diwaspadai, yang harus kan itu kan yang dikhawatirkan oleh Nabi itu. Di dalam redaksi hadisnya kan itu yang ditakutkan oleh Rasulullah dari umatnya, bukan jadi kayanya. Yang dikhawatirkan itu adalah nya ieu nanta min su'i akibatiha wa syarri fitnatiha. Makanya bukan tidak boleh kaya, jangan takut menjadi kaya. Contohnya juga banyak, para sahabat yang kaya juga banyak. Bahkan Abu Bakar sendiri orang kaya. Membebaskan hamba sahaya itu bukan harga yang murah. Abu Bakar orang kaya, Abdurrahman bin Auf orang kaya. Mereka contoh orang yang masuk surga tanpa hisab. Ya beunghar masuk surga tanpa hisab. Kan geunah. Cek jelema akan merasa pasti hayangna siga kitu sararea. Di dinya beunghar tapi salamet, ari kuat mapek bae. Ya karena kan ini nih keburukan akibat dan keburukan fitnahnya dari harta itu sangat besar. Ya silahkan. Contoh yang sukses juga sudah banyak. Masuk surat tanpa hisab itu udah boleh harungkul itu disebut. Nah, sedikit lagi nih. Maka jangan merasa nikmat gitu ya. Jangan merasa tentram, nyaman gitu ya karena kekayaannya. Wala yunafisu goerohu fiha, dan jangan sekali-kali tayunafisu goerohu teh menghalangi ulah batur teh tidak boleh gitunya. Jangan sekali-kali ada perasaan gitu urusan kekayaan itu meni ulah batur. Nah, jangan bahasa Indonesia tadi ulah batur tidak hese itu nyusun kalimatnya ya wala yunafisu goerohu fiha, dan jangan sampai ulah batur, jangan sampai ulah batur. Jangan sampai dalam artinya bagi orang yang ditakdirkan kaya, artinya di dalam dirinya jangan sampai ada perasaan seperti itu. Jangan sampai merasa orang lain itu jangan ada yang kaya seperti dirinya. Itu kan ulah batur deh. Jangan sampai ada hal seperti itu di dalam dirinya. Nah, satu lagi nih, wa yustadalu bihi ala annal faqra afdalu minal ghina.
Hadis ini menunjukkan bahwa annal faqra afdalu minal ghina, bahwa kemiskinan itu lebih utama daripada kekayaan. Ya, miskin itu lebih baik, berarti miskin itu lebih baik, miskin itu lebih utama daripada kaya. Papa tadi kali berkata dicari. Islam tidak melarang menjadi kaya, mau sekaya apapun bahkan silakan, nggak dibatasi. Nah, hadis ini menunjukkan annal faqra afdalu minal ghina, bahwa kemiskinan itu lebih utama daripada kekayaan. Li anna fitnatad dunya makrunatun bil ghina, karena fitnah dunia itu disertai dengan kekayaan. Wal ghaniyu mazannatul wuqu'i fil fitnah. Nah, orang kaya rentan, berarti rentan masuk ke dalam fitnah, karena di antara yang mendatangkan fitnah itu adalah harta. Mending pas-pasan hirup lah. Pas hayang imah alus aya. Mending gitu pas-pasan gitu, pas butuh aya lah gitu intinya mah. Ya, dan orang kaya itu lebih rentan gitu kena terjerumus ke dalam fitnah allati qad tajurru ila halakin, ya di mana fitnah itulah yang menyeret manusia kepada kecelakaan. Nah, sampai di situlah. Ya, itu nama catatan dari hadis yang nomor 1 ini ya. Karena ini hadisnya ada banyak, berarti ini bisa untuk beberapa pertemuan di masih bab ini ya, bab ke-7. Karena hadisnya ada berapa? 7 kemarin itu. Ada 8 hadisnya. Ya, sampai di sana barusan itu baru hadis yang pertama nih ya, dari babu ma yuhzaru min zahrati dunya wa tanafusi fiha, bab mewaspadai, kan bukan melarang, berarti ya bukan melarang kaya, mewaspadai aksesoris kehidupan dunia dan berlomba-lomba di dalamnya. Itu tanya baru hadis yang pertama. Terus beres tah hadis nu kahiji mah.